Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulan mubasysyirin wa mundhirin wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat tetapi tidak gawat, karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu pantas bila para pemuda dan para remaja merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak zaman dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Maghalayain, seorang pujangga Mesir, berkata, "Inna fi yadi syubbani amrul ummatan wa fi aqdanya hayatiha." Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Hadirin, mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Kontribusi Pemuda bagi Bangsa di Era Digital. Hadirin yang kami hormati, Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Hadirin, jika 5 kelemahan ini melekat pada generasi-generasi remaja dan pemuda kita, saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Padahal hadirin, di negeri tercinta ini sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 masa kebangkitan nasional sampai menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan berbagai organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Stovia, Trikoro Darmo, Cung Islam Manten Bon, bahkan kita mengenal Budi Utomo, tokoh pemuda harismatik. Mereka semua menjadi the grand old man, istilah Bung Karno menjadi stoogekeeper, bahkan menjadi the founding father, pendiri, penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Jika tanpa pemuda, mustahil Indonesia ini merdeka. Demikianlah ungkapan kekaguman Bung Karno terhadap generasi muda kita yang diabadikan oleh sejarah perjuangan bangsa. Sejarah tersebut mengajarkan kepada kita semua selaku remaja dan pemuda saat ini dan yang akan datang agar memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa bangsa dan agama yang kita anut saat ini. Hadirin, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara dengan kepadatan penduduknya. Pemuda Indonesia yang banyak jumlahnya tentu saja memiliki peranan penting bagi bangsa Indonesia yang sedang menata diri untuk menjadi bangsa yang lebih maju.
Jika pemuda Indonesia yang banyak ini dapat diberdayakan dengan maksimal, tentu saja itu dapat menjadi mata tombak Indonesia untuk menuju bangsa yang lebih maju. Ditambah dengan adanya kecanggihan teknologi yang sudah menjadi konsumsi harian pemuda Indonesia kini, rasanya jarang kita temukan pemuda Indonesia yang tidak dapat mengoperasikan sebuah perangkat pintar. Buktinya, dilansir dalam kompas.com tanggal 18 bulan Oktober tahun 2020, meski dalam masa pandemi COVID-19, tetapi kreativitas mereka terus berjalan. Hal inilah yang coba dibuktikan para mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Di antaranya, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas 11 Maret turut serta dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan memproduksi alat pelindung diri. Target produksi face shield oleh mahasiswa ini adalah 1.000 unit yang akan didistribusikan ke rumah sakit rujukan COVID-19 di sekitar kota Surakarta. Dan ditambah lagi, ada 3 mahasiswa Universitas Brawijaya bertekad untuk meningkatkan produksi dan kualitas susu perah. Ketika mahasiswa tersebut merancang inovasi alat pemerah dan sterilisasi susu otomatis. Inovasi ini menggunakan metode sterilisasi plasma non-thermal, tentu akan mengurangi kontak langsung dengan manusia sehingga lebih steril. Inilah hadirin bukti bahwa negara kita, Indonesia, memiliki pemuda yang berkualitas walaupun di tengah-tengah pandemi ini. Namun, tak semua pemuda kita sukses seperti mereka. Masih banyak pemuda pengangguran, pemuda mager, pemuda nangkring. Oleh karena itu, marilah kita benahi diri kita, dimulai dari diri sendiri. Menjadi pemuda-pemuda yang agresif, inovatif, progresif, dan produktif. Hadirin yang dirahmati Allah, keutamaan menuntut ilmu pengetahuan telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Hadirin, berdasarkan surat tersebut, sebagai remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa, maka marilah kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan, kerja, kerja, dan kerja. Jika sikap ini yang diaplikasikan oleh para remaja dan pemuda kita, maka Allah akan menjamin keberkahan bagi bangsa kita tercinta ini. Sebagaimana Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Subdat At-Tafsir min Fatih Qadir menjelaskan, "I'malu ma syi'tum," bekerja sesuai dengan skill masing-masing. Hadirin, setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan, yakni olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, olah kinerja agar produktivitas meningkat. Hadirin, jikalau 5 potensi ini sudah melekat pada remaja dan pemuda kita sebagai generasi bangsa, maka generasi penerus bangsa dapat melanjutkan estafet perjuangan yang meraih prestasi gemilang pada masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, demikianlah atas apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang berkenan, karena manusia adalah letaknya salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.